Puncak Rantai Mario. Itulah tujuan pendakian kami kali ini. Malam ini, kami melakukan perjalanan dari Suduh ke Dusun Karangan, desa terakhir di bawah kaki Gunung Latimojong. Perjalanan dari Suduh menuju Karangan berjarak 32 km dan memakan waktu kurang lebih 2 jam. Pendakian kali ini berjalan di luar rencana karena banyak hal-hal yang tak terduga selama pendakian. Jadi ikuti terus video ini. Inilah Dusun Karangan, desa terakhir di bawah kaki Gunung Latimojong, tempat mengawali pendakian kali ini. Sebelum mendaki, kita wajib registrasi pembayaran dan melapor ke petugas untuk mencatat jumlah pendaki dan berapa hari rencana pendakian. Agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, warga setempat akan sigap membantu. Di Basecamp Karangan juga terdapat penyewaan alat outdoor lengkap, mulai dari kompor hingga tenda. Malam ini kami camp di Karangan sembari makan malam dan istirahat. Lalu esok paginya pendakian akan dimulai. Pagi ini cuaca sangat cerah ditemani udara dingin dan segarnya air Latimojong. Setelah makan pagi, kami langsung packing alat dan langsung memulai pendakian menuju puncak Latimojong, yaitu Rantai Mario. Falling down, rain in my heart. Pegunungan Latimojong terletak di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Latimojong adalah gunung tertinggi di Pulau Sulawesi dan berada di urutan kelima gunung tertinggi di Indonesia, sehingga masuk dalam salah satu dari 7 Seven Summit Indonesia atau 7 jajaran puncak tertinggi di Indonesia. Pegunungan Latimojong merupakan rangkaian dari 7 puncak gunung, yaitu Buntu Nenek Mori, Buntu Sinaji, Buntu Sikolong, Buntu Rantai Kambola, Buntu Bajajah, Buntu Latimojong, dan puncak Bulu Rantai Mario sebagai puncak tertingginya yang memiliki ketinggian 3.478 mdpl. Pagi ini udah jam 7 dan saat ini kami baru mulai perjalanan ke puncak Latimojong. Ini baru dari tempat parkir motor ke pos 1 dan perjalanan mungkin memakan waktu sekitar 1 jam. Jadi dari sini ke pos 1 adalah jarak paling jauh. Oke, kita lanjut. Terdapat 7 pos pendakian menuju puncak Rantai Mario. Hanya pos 2, 5, dan 7 saja yang memiliki sumber air. Pendakian diawali menuju pos 1. Jalur menuju pos 1 merupakan area terbuka, jadi sangat disarankan untuk sampai ke pos 1 sebelum terik. Ada jasa ojek dari warga untuk menuju pos 1. Perjalanan menuju pos 1 kurang lebih 1 jam.
Nah, di atas sini adalah pos 1. Jadi akhirnya setelah hampir 1 jam perjalanan dari arah parkir, akhirnya saya tiba di pos 1. Ya, lumayan ngos-ngosan. Nah, saya akan memperlihatkan kalian view dari pos 1. Oke, seperti ini. Inilah pos 1. Ini adalah tempat nginap. Di atas itu jalan menuju ke pos 2. Dan inilah view dari pos 1. Inilah pos 1, pos pertama dari 7 pos yang akan kita lalui. Pos 1 merupakan satu-satunya pos dengan area terbuka, sehingga kita bisa melihat bentangan alam indah Latimojong. Selain itu, hanya pos 1 yang memiliki rumah buat beristirahat. Falling down and rain in my heart. Pos 1 ketinggian 1763 mdpl. Capek. Capeknya lumayan. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan pendakian menuju pos 2. Tidak jauh dari pos 1 terdapat sebuah warung warga buat kalian yang sekedar ingin menambah bekal pendakian. Ya, saat ini kita ada di pertengahan dari pos 1 menuju pos 2. Dan menurut info jarak dari pos 1 ke 2 sekarang tidak terlalu jauh. Jadi kita akan lanjut dan mungkin istirahat beberapa saat di pos 2. Oke. Rute dari pos 1 menuju pos 2 cukup menanjak. Bukan cukup ini. Ini sangat. Jadi ini udah seperti mendaki tebing. Ya, memang. Pendakian selanjutnya dari pos 1 hingga pos 7 akan semakin menantang. Pasalnya, trek semakin menanjak dan didominasi pepohonan lebat serta hamparan lumut di sepanjang jalur pendakian. Perjalanan ke pos 2 memakan waktu kurang lebih 1 jam.
Ya akhirnya setelah hampir 1 jam lebih perjalanan dari pos 1, akhirnya kami tiba di pos 2. Jadi di pos 2 ini jalannya agak nanjak terus turun, dan di pos 2 ada sungai. Jadi buat kalian yang ingin mandi boleh. Inilah dia pos 2. Akhirnya kita sampai di pos 2. Nah, jadi di pos 2 itu ada sungai. Jadi buat kalian yang mau mandi di pos 2 boleh. Airnya dangkal. Oke? Apa? Inilah pos 2 yang memiliki sumber mata air sungai yang sangat jernih dan segar. Di pos 2 juga terdapat cekungan batu besar yang bisa ditempati para pendaki untuk berteduh jikalau hujan. Di pos 2 ada semacam gua ya, buat camp. Jadi buat kalian yang mau camp di pos 2 atau sekedar berteduh, nah di pos 2 itu ada semacam gua yang berteduh. Jadi di sini aman dari hujan, jadi cocok buat berteduh atau sekedar camp. Jadi di sini agak merasa. Jadi beginilah di pos 2. Air di pos 2 sangatlah jernih karena langsung dari pegunungan Latimojong, sehingga kita bisa meminum airnya langsung tanpa perlu memasaknya dahulu. Jika kalian merasa perlu menambah bekal air, maka sangat disarankan untuk mengambil air di pos 2 ini, karena walaupun di pos 5 terdapat sumber mata air, tapi jaraknya sangat jauh di bawah pos 5. Untuk itu, jika kalian tidak berencana camp di pos 5, maka sangat disarankan untuk menambah bekal air di pos 2 ini. Setelah beristirahat sejenak, kami langsung melanjutkan pendakian ke pos 3 yang semakin menantang. Jalan. Trek dari pos 2 menuju pos 3 mungkin jaraknya paling pendek, tetapi inilah trek paling ekstrim dan sulit bagi para pendaki dari semua jalur menuju puncak Latimojong. Ini banyak Pasalnya, jalurnya sangat curam, licin, dan lebih mirip mendaki tebing. Jadi, kita harus sesekali berpegangan pada tali dan akar pohon. Selain itu, kita harus berhati-hati tergelincir dan waspada jika ada batu yang jatuh dari atas. Ini adalah perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, dan jalurnya seperti memanjat tebing. Jadi kita harus berpegangan pada tali seperti ini. Jadi perjalanan dari pos 2 ke pos 3 yang mungkin paling berat, walaupun tidak terlalu jauh, tapi
rintangannya paling berat. Inilah pos 2 menuju pos 3. Ini lebih mirip panjat tebing. Barambas saja. Pegunungan Latimojong mulai menawarkan tantangan alamnya yang semakin memacu adrenalin para pendaki. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 kurang lebih 1 jam. Hancurnya keindahannya tak elok untuk dilihat. Daun bang mau beli? Saya sudah hampir sampai di pos 3. Ya, tadi saya mampir di pertengahan jalan mengingat jalur dari pos 2 ke pos 3 ini yang paling berat. Tapi di sini saya sudah hampir sampai ke pos 3. Jadi ya, walaupun napas saya sudah hampir habis, jadi sebagian teman, sebagian anggota masih di bawah. Jadi saya memilih untuk lanjut dan menunggu mereka di pos 3. Setelah hampir lebih 1 jam pendakian, kami akhirnya tiba di pos 3. Akhirnya setelah perjuangan dari pos 2 menuju pos 3, akhirnya kita sampai di pos 3. Dan pos 3 tempatnya cukup luas, terbuka. Jadi untuk mendirikan tenda cukuplah di sini. Inilah suasana di pos 3. Jadi jalur 2 menuju jalur 3 mungkin yang paling berat. Ya, jadi kita akan beristirahat sejenak di sini. Pos 3. Oke, kita akan istirahat sejenak di sini. Lagi-lagi kami beristirahat sejenak di sini setelah melalui jalur paling ekstrim dari pos 2. It's a pattern so long, 'cause I can't pretend anymore. What does it matter? Pendakian selanjutnya menuju pos 4. Untuk jalur menuju pos 4 berupa tanjakan namun tidak sesulit sebelumnya. What do I do? It's like my time's running out. I'm broken and bruised, and maybe it's a blessing. I got nothing to lose, but it's wearing me down. It's wearing me down. Now you're gone, what do I do? Now you're not around. What do I do? Udara mulai semakin dingin dan beberapa tanaman lumut sudah mulai terlihat di batang pepohonan. It's a blessing. I got nothing to lose, but it's wearing. Pendakian dari pos 3 menuju pos 4 kurang lebih 1 jam. Now you're gone, what do I do? Saat ini sudah menunjukkan pukul 1 dan suhu di sini sudah mulai dingin ya. Padahal saat ini saya sedang berkeringat, tapi suhunya sudah mulai dingin. Di sini lumayan dingin. Wah. Sudah terasa dinginnya, bahkan tanaman di sini kita bisa merasakan dinginnya. Oke, lanjut.
Inilah pos 4 yang sama seperti pos sebelumnya. Hanya sebuah area terbuka dan dikelilingi pepohonan rindang dan teduh. Di sini suhu udara mulai semakin sejuk dan dingin. Perjalanan selanjutnya menuju pos 5. Jalur dari pos 4 menuju pos 5 kali ini tidak terlalu menanjak. Namun, jaraknya yang sangat jauh membuat kami benar-benar kelelahan. Dan suhu di sini sudah semakin dingin menuju pos 5. Dan rencananya kita akan masak siang di sana. Padahal jam sekarang menunjukkan pukul 3. Gerbang menuju pos 5. Gerbang ini foto tuh. Gerbang cinta. Ditambah lagi, udara yang mulai semakin dingin menuju pos 5 membuat rasa lapar kami semakin terasa. Pada awalnya, rencana kami makan siang di pos 5. Namun karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang dan kami belum juga sampai di pos 5, jadi terpaksa kami pun makan siang di tengah perjalanan dan langsung melanjutkan pendakian. Akhirnya kami tiba di pos 5. Pendakian dari pos 4 menuju pos 5 kurang lebih 2 jam. Saat ini saya sudah sampai di pos 5. Yang bisa kita lihat di sini agak luas. Nah, di sini biasanya sebagian pendaki meninggalkan tendanya dan lanjut summit. Ada juga yang memilih camp dan lanjut besok. Ya, di sini lumayan luas. Ada juga yang meninggalkan barang di sini untuk digunakan yang lain seperti beras. Oke, beginilah suasana di pos 5. Nah, di bawah ada orang yang mendirikan tenda. Di bawah juga ada yang mendirikan tenda. Oke. Inilah pos 5 yang merupakan pos dengan area terbuka paling luas dari semua pos. Jangan berharap ada sebuah rumah peristirahatan dan warung seperti di pos 1, karena selanjutnya dari pos 2 hingga pos 7 tidak akan ada rumah peristirahatan. Yang ada hanya area terbuka dikelilingi pepohonan tinggi. Biasanya, sebagian pendaki memilih camp di pos 5 dan melanjutkan pendakian ke puncak esoknya.
dan sangat mudah menemukan beberapa makanan yang sengaja ditinggalkan oleh beberapa pendaki yang sudah pulang. Jadi, jika kalian merasa kekurangan beras, kalian bisa mengambil sebagian beras yang digantung dan ditinggalkan para pendaki di sini. Selain itu, terdapat mata air di bawah pos 5, tapi jaraknya lumayan jauh ke bawah. Pendakian selanjutnya menuju pos 6. Pendakian ke puncak Latimojong terasa semakin menarik. Pasalnya, setelah melewati pos 5, nuansa alam khas pegunungan akan semakin terasa. Target kami adalah sampai di pos 7 sebelum malam. Namun, kendala cuaca membuat kami terlambat sampai ke pos 7. Di sini sudah mulai terlihat banyak lumutnya dan bisa kita lihat sekeliling. Dan sudah mulai berkabut di atas. Oke, kita lanjut. Untuk jalur menuju pos 6 akan terus menanjak, dan perlahan kabut sudah mulai menutupi sepanjang jalur pendakian. Namun, jalur pendakian kali ini hingga ke puncak Latimojong akan benar-benar sangat berbeda. Pasalnya, hamparan pepohonan endemik ditutupi lumut tebal terhampar luas sejauh mata memandang. Berada di atas ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut, disertai suhu udara dingin dan selalu berselimut kabut, menciptakan tanaman endemik dan keunikan ekosistemnya sendiri. Begitu eksotisnya hutan lumut ini akan membuat sensasi melewati hutan ini akan terasa seperti berada di dunia lain. Nuansanya benar-benar unik, keren, dan mungkin juga agak seram bagi orang lain. Sehingga itulah yang menjadi daya tarik bagi pendaki selain puncak Latimojong. Akhirnya, setelah lebih sejam pendakian, kami pun tiba di pos 6. Akhirnya sampai juga di pos 6. Inilah dia pos 6. Satu pos lagi sampai ke puncak, 2 pos. Lumayan melelahkan, tapi sangat melelahkan, tapi terbayar dengan suasana yang sangat alami, dingin, sejuk, berkabut senam. Butuh perjuangan yang sangat melelahkan. Pos 6. Pos 6 merupakan area terbuka yang tidak terlalu luas dikelilingi pepohonan tinggi.
Pos 6 berada di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Kami pun beristirahat sejenak di pos 6 sambil menunggu yang lain. Setelah beberapa saat, kami pun bergegas melanjutkan pendakian menuju pos 7. Pendakian selanjutnya menuju pos 7 akan lebih menarik dan menantang. Hari semakin senja dan kabut sudah semakin tebal. Dan jalur kali ini terasa semakin menanjak dan berat. Kami pun mulai terpencar. Perjalanan dari pos 6 menuju pos 7 sangat dingin dan berkabut. Ditambah lagi, hujan yang turun membuat pendakian semakin licin dan sulit. Namun entah mengapa, suasana senja dengan hawa dingin berselimut kabut disertai gerimis hujan membuat suasana sore ini benar-benar dramatis. Dan ini sudah mulai gelap, sudah mulai rintik. Kita sudah terpencar, yang lain masih di bawah. Aduh, hujan teman-teman. Pos 7 masih jauh. Ya, ini saya sendiri di sini. Oke, kita akan lanjut. Semoga sampai di pos 7 cepat. Hujan pun turun di tengah pendakian dan kami pun bergegas memakai jas hujan dan berteduh di tengah perjalanan. Jadi, sangat disarankan untuk membawa jas hujan atau flysheet ketika mendaki Gunung Latimojong, dikarenakan curah hujan di sekitar Latimojong lumayan tinggi. Kehujanan. Benar-benar di luar. Lumut. Kehujanan. Iya. Dalam buah aku jadi pak. Sunanas cuk. Amat bener kan. Ada pusing cuk. Siona rale ke misalnya rale itu perjalanan le apa salat tapang sana cuk. Salat tapang sana cuk. Salat kas. Salat tari murah. Suasana senja di
mendekati puncak Latimojong. Dari sini kita bisa lihat seluruhnya hanya kabut. Dan tadi sempat hujan di perjalanan, tapi hanya sebentar. Untungnya hanya sebentar. Nah, saat ini cuma tersisa kabut. Dan jika kalian lihat di sini semuanya tanamannya unik. Tanamannya di sini unik. Bisa kita lihat seperti ini. Ya, tanaman endemik mendekati pos 7 puncak Latimojong. Saya akan perlihatkan kalian sekelilingnya ya. Di sini lumayan melelahkan. Dari gimana? Tapi view dari sini mantap, keren. Seandainya tak ada kabut, mungkin besok siang jika terbuka kita akan bisa melihat suasana apa di bawah. Kita akan terus lanjut ke pos 7. Lumayan masih agak jauh dari sini. Oke, mantap. Jadi saat ini kita melewati hutan lumut. Untungnya jalannya di sini sudah mulai rata. Inilah suasana hutan lumut mendekati pos 7 Latimojong. Kalau di sini jalannya mungkin sudah mulai agak datar. Tunggu, modalkan. Lanjut. Nah, hutan lumut. Nah, berkah di depan. Jadi dari sini tanamannya sudah mulai berbeda, endemik. Sudah mulai gelap. Bentar lagi benar-benar gelap. Kita butuh senter. Akhirnya saat yang tidak kami inginkan tiba juga, yaitu kemalaman di pendakian. Rencana awal kami adalah camp di pos 7 sebelum senja, namun gagal. Beruntungnya hujan sudah berangsur reda, namun udara malam ini benar-benar semakin terasa dinginnya seiring rasa lapar kami. Jalur terus menanjak dan didominasi bebatuan licin dan akar tanaman, dan kami pun semakin terpencar dengan yang lain. Perjalanan ini malam ini sudah hampir jam 8. Kita belum nyampe dikarenakan kondisi cuaca benar-benar gelap. Sebagian teman masih di bawah, mungkin sudah di atas. Jadi saya ada mungkin sudah mendekati mobil aja. Kita juga tidak menyangka bakalan lambat sampai sejam gini. Rencana awal jam 5, tapi aduh ya beginilah. Ya, kita akan lanjut. Akhirnya kami pun tiba di pos 7. Begitu sampai, kami segera membangun tenda dan memasak. Udara dingin pos 7 benar-benar membuat badan terasa kaku buat bergerak. Dan setelah makan malam, kami bergegas beristirahat dan bersiap untuk pendakian esoknya menuju pos 8 atau puncak rantai Mario. Bagaimana kesan-kesan? Mana betul? Hai. Oh ya, Mantap. Ini dinginnya sudah di luar. Tingtongan. Ini dinginnya sudah di luar batas ini. Tapi enak bukan aja sih.
Saatnya untuk istirahat. Jujur perjalanan tadi sangat berat. Kita kehujanan di jalan. Jadi saatnya untuk nyantai dan tidur. Besok kita akan lanjut untuk summit. Semoga bisa menyaksikan matahari terbit. Pagi ini, inilah suasana dari pos 7, pos terakhir menuju puncak Latimojong. Nah, di sana semalam kita membangun tenda. Jadi yang sebagian masih dalam. Nah, saya akan mengajak kalian untuk berkeliling di pos 7. Nah, bagi kalian yang hendak camp di pos 7, di sini banyak area buat membangun tenda. Nah, di sini. Jadi kita datang dari sana. Nah, dari sini aja. Sebentar di pos 7 mata airnya ada di bawah sini. Kita akan coba turun ke bawah untuk melihat sumber mata air di pos 7. Jadi kita akan lihat bentuknya seperti apa. Tapi sebelum turun kita lihat dulu sekitar sini suasananya. Oke, jadi kita akan coba turun ke bawah. Dingin. Luar biasa dingin di sini. Kita akan coba ke bawah. Nah, di bawah sumber mata air udah seperti danau, jadi satu-satunya sumber mata air di pos 7 di bawah. Inilah sumber mata air di pos 7 Latimojong. Air ini berasal dari aliran sungai kecil dari puncak Latimojong. Begitu jernihnya air ini sehingga kita bisa langsung meminum airnya. Dan sudah jelas, air ini begitu dingin. So long, 'cause I can't pretend anymore. What does it matter? Now you're not around. What do I do? It's like my time's running out. I'm broken and bruised. Sebelum mendaki, kami makan pagi sambil menyaksikan keindahan pegunungan Latimojong. Wearing me down. It's wearing me down. Now you're gone. What do I do? Now you're not around. What do I do? It's like my time's running out. I'm broken and bruised. Tadi kita camp di bawah. Nah, saat ini kita akan langsung lanjut ke puncak lewat sini. Mungkin kita akan ke sana. Nah, itu adalah pos 7. Nah, di sana kami kemarin camp. Kita akan lanjut. Lo pakai? Nggak, Bang? Apa kau gunakan? Foto ke joki. Lanjut pos puncak. Nah, dari sini jalannya sudah mulai rata. Jalan di sini sudah mulai tidak terlalu menanjak. Rain falling down, rain in my heart, rain. Pagi ini cuaca sangat cerah dan pendakian kami berlanjut menuju pos 8 atau puncak Latimojong, yaitu Rantai Mario. Inilah telaga. Lokasinya tidak jauh di atas pos 7, tempat sebagian pendaki memilih camp di sini. Kadang terdapat genangan sumber air di telaga, namun kali ini telaga ini kering.
Dan jika beruntung, kita bisa melihat hamparan kristal es di sini di pagi hari. Benar. Nah, jalur menuju puncak. Beruntungnya, cuaca pagi ini sangat cerah sehingga kami bisa melihat suasana alam indah di sekeliling puncak Latimojong. Biasanya, sebagian pendaki meninggalkan semua barangnya di pos 7 dan lanjut ke puncak. Jadi, kali ini kami meninggalkan semua barang di tenda dan hanya membawa air minum secukupnya menuju puncak. Untuk jalur dari pos 7 menuju puncak Latimojong kali ini lumayan jauh, namun kali ini berupa bebatuan datar dan tidak begitu menanjak sehingga tidak begitu melelahkan. Ditambah lagi, hamparan pepohonan endemik khas puncak Latimojong terhampar luas di mana-mana. Flocks of birds in the sky, no place to hide. I feel it again. There's a Dari pos 7 menuju puncak, rasanya sudah kayak berada di alam lain karena suasananya sudah berbeda, seperti ekosistem pohon-pohonnya sangat berbeda, luar biasa. open my heart to the rain. Oh, I wish it would rain, rain, falling down, and rain in my heart. Bentar lagi sampai di puncak. Sambil melihat view di sini. Apa ini, tanaman apa ini? Saya juga kurang tahu. Puncak sudah di depan mata. Dan di depan kabut mulai datang. Semoga tidak tertutup kabut. Tapi dari sini view-nya udah wow, benar-benar luar biasa. Jalur ke puncak kadang berkabut dan kadang cuaca sangat cerah. Jadi, sangat beruntung jika mendapatkan cuaca cerah seperti ini ketika menuju puncak Latimojong. Seringkali, rute kali ini melewati pepohonan dan rute alam terbuka. Jadi, perjalanan menuju puncak Latimojong benar-benar menawarkan sensasi yang sangat berbeda. Gumpalan awan kadang lewat menyelimuti kami di tengah perjalanan, dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana gumpalan awan itu dari dekat. Awan, mantap mantap, langsung beda, gas.
Untungnya hari ini cuacanya cerah. Lanjut. Tenang. Perjuangan tidak mengkhianati hasil. Lagi-lagi kita harus melewati hutan lumut. Hutan lumut. Bukan hutan lumut. Hutan apa ini? Kalian tak tahu. Boleh bencana. Hutan. Panggil tuh. Mungkin puncaknya di sini atau di sini, kita nggak tahu. Oke, kita akan lanjut saja. Bentar lagi kita sampai. Bisa kita lihat awan. Oke, tetap semangat. Permisi. Melewati hutan apa ini? Mungkin ada yang tahu ini pohon apa? Jika di puncak gunung. Ada yang tahu ini pohon apa? Saya juga kurang tahu namanya. Ini pertama kali saya dapat pohon seperti ini di puncak gunung. Yang lain masih di bawah. Saya akan terus summit. Bentar lagi 3000 berapa tinggi ujung. Semoga segera sampai summit. Yang lain masih di bawah. Coba lihat. Cuma saya sendiri. Wow. Benar-benar menikmati suasana sunyi di puncak gunung. 3000 berapa tuh? Lebih dari 3000 lah. Inilah titik tertinggi Sulawesi. Wah. Tak ada orang di sini. Di atas juga tak ada pendaki. Nah, teman lain udah datang. Luar biasa perjuangannya. Jalannya masih jauh rupanya ya ke puncak. Mungkin summit di atas. Awannya coba lihat. Awannya sudah di bawah. Kadang ada pendaki yang camp di dekat puncak, namun harus membawa bekal air yang cukup dan berhati-hati jika badai tiba. Inilah dia pos 8 atau puncak Latimojong, dan tiang triangulasinya di sana. Tak ada orang di sini ya. Akhirnya sampai juga. Perjuangan hari ini. Aduh. Rate Mario 3443 mdpl. Salah satu puncak nomor 4 tertinggi se-Indonesia dan tertinggi se-Sulawesi. Inilah dia. Puncak Latimojong. Akhirnya.
puncak tertinggi. Mantap. Inilah pos 8 puncak Ranti Mario yang berada di ketinggian 3.478 meter di atas permukaan laut. Perjalanan dari pos 7 menuju puncak kurang lebih 1,5 jam. Puncak Ranti Mario adalah puncak tertinggi di Pulau Sulawesi dan tertinggi kelima di Indonesia, dan merupakan Seven Summit Indonesia. Karena begitu tingginya puncak ini, maka kita bisa melihat awan di bawahnya, dan puncak ini seringkali tertutup kabut, dan rasa lelah kami pun terbayarkan. Keliling-keliling. Yang lain masih di bawah. Nah, sekarang di depan puncak ya sudah tidak ada gunung lagi, tidak ada yang lebih tinggi. Seandainya terbuka di sana, kita bisa melihat laut. Akhirnya, setelah beberapa saat menikmati keindahan puncak Latimojong, kami bergegas pulang. Kabut tebal pun menutupi perjalanan pulang kami dari puncak. Pukul 11 siang kami bergegas pulang dan sampai di base camp Karangan pukul 7 malam. Dan untuk perjalanan pulang kali ini, dari puncak hingga ke base camp Karangan bisa ditempuh hanya dalam 7 jam. Jadi total pendakian kali ini memakan waktu 1 hari 1 malam. Puncak Latimojong telah memberikan kami pengalaman berharga di pendakian kali ini. Banyak kesan yang tidak bisa diungkapkan, namun perasaan kami bisa merasakan hal yang jauh lebih berbeda ketika menggapai puncaknya. Dan satu hal yang paling penting setelah mendaki gunung adalah bawalah pulang kembali sampah kita.